Bab 22. Lilia Helsteaspov. Saya berbelanja dengan Mommy dan Lady Alice dan Ellie. Ellie agak kecewa karena kakaknya tidak mau bergabung dengan kami, jadi aku memegang tangannya untuk menghiburnya. Hei Ellie, apakah kamu sangat menyukai kakakmu? Tapi dia pelit karena tidak belanja bersama kita. Aku ingin mendandaninya lebih banyak, cemberutnya. Apakah kamu lebih menyukaiku atau kakakmu? Setelah beberapa saat berpikir dia menjawab, aku suka keduanya. Kukuku, Lilia, apa yang kamu tanyakan pada Ellie? Ibuku bertanya, menarik tanganku yang lain. Lilia, apa pendapatmu tentang Arthur? Dia agak menakutkan. Bagaimana dia begitu kuat, Bu? Kupikir anak-anak seperti kita tidak bisa menjadi penyihir sampai kita semua dewasa. Itu tidak adil. Saya selalu bermimpi menjadi penyihir dan membuat Mommy dan Papa bahagia. Ibuku memandang Lady Alice, kurasa itu karena dia anak yang sangat berbakat. Tapi Alice, apakah kamu benar-benar tidak punya masalah dengan semua yang dia katakan? Aku tidak bermaksud untuk mengasuh anakmu tetapi tidak hanya tampak agak terlalu aneh. Bagaimana dia bisa begitu kuat selama waktu ini? Anda sudah mengatakan kepada saya bahwa dia cukup bagus dalam pertempuran bahkan sebelum serangan bandit. Petik 2. Saya melihat Lady Alice menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tahu dia menyembunyikan banyak hal. Dia mungkin tidak tahu tetapi cukup jelas ketika dia berbohong. Dia cenderung memusatkan pandangannya pada satu titik dan suaranya berubah monoton ketika dia berbohong. Sangat lucu bagaimana dia berpikir dia benar-benar licik. Tabitha, aku tahu dia menyimpan barang-barang dari kami dan begitu juga Ray, tapi kami sepakat untuk memberinya ruang sampai dia cukup nyaman untuk memberitahu kami sendiri. Kurasa itulah artinya menjadi, aku tahu dia tidak bermaksud jahat, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah mendukungnya sampai dia siap. Berbohong itu buruk, Ellie kecil menyatakan. Saya setuju dengannya tentang hal itu. Ya Ellie, berbohong itu buruk. Of Arthur Leyyn. Saya mulai berkonsentrasi pada inti mana saya, terganggu oleh serangkaian bersin yang tidak dapat dijelaskan. Saya menjadi terlalu tidak sabar dengan pelatihan saya. Saya ingin bergegas dan mencapai tingkat sebelumnya dalam kehidupan saya sebelumnya, tetapi itu tidak terjadi secepat yang saya inginkan. Pertarungan kecil dengan Direktur Gutski membuat semuanya terlalu nyata untukku. Saya terlalu berpengalaman dan lemah. Itu tidak benar-benar mempengaruhi saya sampai sekarang, tapi saya tidak terbiasa bertarung dengan cara penyihir bertarung di dunia ini. Fakta bahwa tidak ada yang seperti Conjurers di duniaku yang sebelumnya membuat pertempuran satu lebih sulit. Iklan. Konsentrasi saya goyah sementara pikiran saya kembali ke kehidupan masa lalu saya. Pemandangan di malam berkabut itu ketika kepala perawat panti asuhan, yang paling dekat dengan sosok ibu yang saya miliki, ditembak. Saya masih muda pada waktu itu, tetapi jika saya berpikir kembali sekarang, itu mungkin alasan saya mulai berlatih seperti orang gila. Ibu kepala adalah orang yang menjemputku dari jalanan, memberiku roti kukus. Setelah itu, dia merawat saya, mengajari saya cara membaca dan menulis, memarahi saya dan mengajari saya tata krama dasar. Saya tidak ingin menjadi raja, saya hanya ingin membalas dendam. Saya hanya ingin menjadi cukup kuat untuk membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian orang yang telah merawat saya. Yang telah mencintai saya, tapi itu tidak pernah sesederhana itu. Ternyata yang bertanggung jawab atas pembunuhan kepala penjaga panti asuhan, bersama dengan tokoh-tokoh pemimpin lainnya dari berbagai panti asuhan, adalah militer dari negara lain. Saya menyadari kemudian bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, dia tetap saja satu orang. Saya membutuhkan otoritas bersama dengan kekuatan saya. Menjadi raja kemudian melayani tujuannya. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya diangkat menjadi raja adalah menghancurkan negara itu. Saya berdarah tangan saya dengan mayat ratusan ribu tentara dan jutaan semuanya. Namun, hal yang paling kejam adalah pembalasan apapun yang diambil, itu tidak mengubah apa yang terjadi padanya. Dia masih mati dengan tidak adil. Kehidupan ini akan berbeda. Saya tidak akan membiarkan yang saya hargai menderita. Sylvie mendorong hidungnya yang basah ke arahku, tatapan khawatir tertuju pada mataku. Aku di sini, merasa lebih baik, adalah apa yang tampaknya dia katakan padaku. Membelai kepalanya, aku membangkitkan ingatanku yang tidak menyenangkan. Aku membersihkan diri, menertawakan Sylvie yang menangis yang masih benci basah. Saya senang saya memilikinya di sisiku. Tidak sehat bagiku terlalu lama sendirian-sendirian. Tepat waktu, gadis-gadis itu kembali dari perjalanan belanja mereka pada saat aku selesai berdandan. Saya turun tangga untuk menyambut mereka. Kakak adalah pelit. Adikku hanya mengerutkan bibir bawahnya dengan tangan bersedekap. Apakah itu karena aku tidak pergi berbelanja bersamamu, Ellie? Maafkan aku. Aku menepuk kepalanya, yang membuatnya tegang wajahnya saat dia memaksa dirinya untuk tidak tersenyum. Bagaimana belanja Mom, Nyonya Tabitha? Apakah kalian membeli banyak barang? Saya bertanya, tangan saya masih di kepala saudara perempuan saya. Kami tidak membeli banyak, hanya beberapa pakaian baru untuk Ellie dan Lilia, jawab ibuku. Pada saat ini, saya mendengar badai langkah kaki datang ke arah kami. Vincent tiba di samping kami dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Matanya sedikit merah dan dia memiliki senyum tak tertahankan di wajahnya. Kalian akhirnya di sini, dia mengatakan mengambil putrinya dan mencium pipinya. Sayang,
Mengapa kamu begitu bingung? Apakah kamu menangis? Apa yang terjadi? Tabitha memiliki ekspresi bingung di wajahnya karena kebingungan dan khawatir. Vince memang terlihat sedikit gila sekarang. Kau belum memberitahu mereka, Arthur. Dia menghadap saya, senyum konyol masih menempel di wajahnya. Sambil menggelengkan kepalaku, aku terkekeh. Aku baru saja turun. Aku akan memberitahu mereka. Beritahu kami apa, sayang. Ibu saya juga tampak khawatir. Ibu tidak pernah suka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya berdiskusi dengan Vincent tentang mengajar Ellie dan Lilia mana manipulasi mulai hari ini. Tentu saja, hanya jika Lady Tabitha baik-baik saja dengan itu. Petik 2. Tabitha hanya menggelengkan kepalanya, melihat suaminya. Tunggu. Apakah ini semacam lelucon? Jika ya, itu tidak lucu. Tidak, Bu. Saya tahu Anda dan Sir Vincent bukan penyihir, tetapi mungkin bagi Lilia untuk menjadi satu. Petik 2. Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar metode untuk mengajarkan manipulasi mana seseorang. Aku telah diajarkan bahwa itu tergantung pada bakat bawaan anak untuk dibangkitkan sendiri. Mengapa aku belum mendengar orang lain mengajar anak-anak? Petik 2. Tabitha lebih sulit percaya bahwa Lilia bisa menjadi penyihir daripada suaminya. Saya tidak menyalahkannya. Vincent bahkan tidak menanyai saya, yang mengejutkan. Kekhawatiran terbesar bagi seorang ibu dari keluarga bangsawan adalah masa depan anak-anaknya dan dalam masyarakat di mana penyihir adalah elit, garis keturunan Helstea, tidak peduli seberapa kaya mereka, akan mendapatkan lebih dari beberapa tatapan kasihan. Aku juga belum pernah mendengar hal seperti mengajarkan manipulasi mana anak, Art. Bagaimana kamu berencana melakukan ini? Tanya ibuku. Bu, kalian semua tahu bagaimana aku terbangun pada usia 3 kan? Aku masih ingat apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Aku akan melakukan apa yang aku lakukan pada diriku sendiri. Aku harus menguji mereka sebelum aku bahkan bisa memulai tetapi untuk Ellie, aku 100% yakin dia akan bisa bangun dan untuk Lilia, sekitar 70%, jawabku. Kemungkinannya lebih tinggi dari apa yang saya katakan untuk Lilia tetapi saya tidak ingin terlalu berharap terlalu banyak. Masih ada kemungkinan dia tidak akan bisa bangun. Surga, ini. Beri aku waktu sebentar. Aku harus duduk. Kulihat lutut Tabitha bergoyang ketika dia berjalan ke sofa. Ini tidak akan menjadi hal yang instan. Butuh beberapa tahun bagi mereka untuk bangun sendiri setelah aku mengajar mereka. Orang tua Helstea hanya mengangguk dan aku berbalik untuk menghadapi Lilia dan Ellie yang bingung. Ellie, Lilia, bisakah kalian duduk di lantai dekat perapian? Saya menginstruksikan, membimbing mereka ke ruang tamu. Aku ingin kalian duduk di posisi yang paling nyaman, kembali ke belakang. Sisakan ruang agar aku bisa duduk di antaranya. Ellie masih tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi, tetapi Lilia mendapatkan intisari dari apa yang terjadi dan aku bisa melihat ekspresi tegas di wajahnya. Ellie duduk dengan kaki menjulur di depannya, sementara Lilia duduk dalam posisi yang lebih anggun dengan kedua kakinya terselip di sisi kirinya. Oke, sebelum aku melakukan sesuatu, aku ingin kalian memejamkan mata dan berkonsentrasi. Jika kamu berusaha sangat keras, kamu akan dapat melihat beberapa titik cahaya. Apakah kamu melihatnya? Aku menempatkan diriku di antara mereka sekarang karena Tabitha, Vincent, dan ibuku semua menatap dengan penuh perhatian. Petik 2. Tidak, aku tidak benar-benar melihat apa-apa, aku mendengar gumaman dari Lilia. Saya berharap banyak tetapi saya menoleh untuk melihat semua orang tampak panik pada mereka. Mengabaikan mereka, aku berbalik menghadap kakakku dan menanyakan hal yang sama padanya. Saya kurang takut dia melihat cahaya, tetapi tidak mengenali apa yang harus dilihat. Syukurlah, dia menjawab, Brother, kurasa aku melihat cahaya kecil yang cantik. Langkah selanjutnya adalah melakukan sesuatu yang hanya mampu saya lakukan. Aku harus mau mana dari keempat atribut unsur sekaligus ke tubuh mereka. Melakukan ini, mereka akan bisa melihat lebih jelas bintik mana yang tersebar di tubuh mereka. Oke, aku akan mulai sekarang. Kalian akan merasa sedikit demam tapi aku ingin kalian menanggungnya dan hanya fokus pada bintik-bintik cahaya. Segera setelah aku mengatakan itu, aku menghendaki mana elemen kuadraku menjadi ke mereka. Alasan bahwa keempat elemen harus diberikan kepada mereka adalah karena mana yang belum mengumpulkan dan membentuk inti mana adalah pada bentuk yang paling murni, yang berarti bahwa keempat elemen perlu diberikan pada kekuatan yang sama ke dalam tubuh mereka untuk memicu segala jenis tanggapan dari mana yang tidak aktif di dalamnya. Lilia dan Ellie berteriak sedikit terkejut. Aku kira aku melihat beberapa lampu. Itu sangat cantik, seru Lilia. Wow, sangat banyak. Gema adik perempuan saya. Oke, bagian ini penting, aku akan membantu kalian dengan bagian ini, tetapi tugasmu adalah mencoba dan menghubungkan semua lampu kecil, oke? Apakah kamu mendapatkan Ellie itu? Berpura-pura bahwa semua lampu kecil itu adalah teman dan mereka perlu bertemu bersama. Bisakah kamu melakukan itu untukku, Ellie? Ini adalah bagian tersulit dan terpanjang dan saya harus memastikan bahwa mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Oh oke, kurasa aku mengerti. Lampu-lampu itu teman. Oke. Aku tetap di posisiku selama lebih dari 1 jam untuk memicu mana yang tidak aktif di tubuh mereka, setidaknya sampai pada titik bahwa mereka akan cukup terlihat bagi mereka untuk memanipulasi dan mengumpulkan. Mengambil napas dalam-dalam,
Aku melepaskan tanganku dari punggung mereka, menginstruksikan mereka untuk terus mengumpulkan lampu kecil sampai lampu menghilang. Bagaimana? Apa menurutmu Lilia akan bisa menjadi penyihir? Kedua orang tua Helstea berantakan. Mereka tampak cemas di wajah mereka sementara Vincent dengan gugup mengunyah kuku. Aku memandangi ibuku dan bahkan matanya sedikit gelisah. Saya menanggapi dengan senyum lebar. Jangan khawatir, baik Lilia dan adik perempuanku harus bangun sebagai penyihir dalam beberapa tahun. Rencanaku adalah melakukan ini dengan mereka setiap hari selama beberapa bulan aku akan pulang. Pada saat itu, mereka harus mampu pelatihan sendiri untuk membentuk manakor. Petik 2. Tabita bahkan tidak membiarkanku selesai saat memelukku. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bayiku akan bisa belajar sihir. Ya ampun aku sangat khawatir bagaimana masa depannya karena kita berdua bukan penyihir. Terima kasih banyak, Arthur. Wajah Vincent meneteskan air mata ketika dia terus menatap putrinya bermeditasi. Ibuku menepuk-nepuk kepalaku dalam diam, memberiku senyum bangga. Bukan masalah besar bagi Ellie untuk menjadi penyihir karena seluruh keluarga kami bisa menggunakan sihir. Kemungkinan dia tidak pernah terbangun akan menjadi sangat kecil bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, saya hanya mempercepat proses. Aku sudah membayangkan semakin cepat dia belajar sihir, semakin cepat dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kedua gadis itu bertahan beberapa jam sebelum mana yang aku keluarkan keluar dari tubuh mereka. Anehnya, Lilia sebenarnya bertahan lebih lama dari Ellie. Dia jelas memiliki lebih banyak tekad daripada adik perempuan saya yang berusia 4 tahun. Ayah saya datang sedikit setelah dari Guildhall dan sangat gembira untuk keluarga Helstea bahwa mereka akan memiliki mage pertama mereka di keluarga. Mengambil Eleanor dan menggosok janggutnya di pipinya, ayahku hanya berdoa, aduh, bayi kecilku akan menjadi kuat seperti kakak laki-lakinya. Berjanjilah padaku kau tidak akan lebih kuat dari ayah, oke? Atau dia akan menjadi sangat sedih. Petik 2. Ibuku hanya menertawakan ini sementara saudara perempuanku hanya terkikik, mendorong wajah ayah. Papa, menggelitik janggutmu. Set, gelombang OP, hehe. Kami mengadakan pesta makan malam yang luar biasa malam itu. Vincent dan Tabitha menghabiskan semua hidangan lezat meninggalkan mulutku berair dan Sylph meneteskan air liur tepat di sampingku. Kami mengakhiri malam dengan semua orang yang bersenang-senang, Vincent berkeliling menawarkan minuman bahkan kepada pelayan dan pelayan. Hari-hari berikutnya terdiri dari kondensasi inti mana saya dan keterampilan elemen saya bersama dengan kekuatan kehendak naga saya. Ini adalah proses yang melambatkan pikiran dan saya merasa diri saya mandek karena kurangnya rangsangan. Aku menghabiskan beberapa hari dalam seminggu untuk berdebat dengan ayah, tetapi aku tahu dia takut menyakitiku, selalu menahan diri meskipun itu tidak perlu. Selain pelatihan saya menghabiskan beberapa jam setiap hari mengawasi saudara perempuan saya dan Lilia sementara mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk membentuk inti mereka. Itu adalah proses yang berat dan saya bisa melihat saudara perempuan saya menjadi sedikit lebih tidak sabar dengan pelatihan tetapi saya melakukan yang terbaik untuk membantunya melalui itu dengan membuat permainan dari itu. Selama waktu ini, saya harus berbicara dengan ibu saya tentang kemampuannya sebagai seorang emitter. Saya bertanya bagaimana dia bisa mempelajarinya dan melatihnya ketika ada sangat sedikit emitter dan dia tersenyum kepada saya secara misterius, mengatakan bagaimana seorang wanita perlu memiliki beberapa rahasia sendiri. Kurasa aku harus bertanya lagi padanya ketika dia merasa kurang tertutup. 2 minggu sebelum ulang tahun saya dan awal karir saya sebagai seorang adventurer, saya dikejutkan oleh ketukan keras dan menjengkelkan di pintu depan. Membuka pintu, wajah-wajah dari kelompok yang terlalu akrab membuat bibirku melengkung.